Assalamualaikum anak-anakku, berjumpa lagi bersama Ustazah Rosa. Kali ini Ustazah Rosa akan menjelaskan materi lanjutan yang kemarin, yaitu tentang menentukan nilai pecahan dan menyelesaikan soal cerita pecahan. Mari kita simak video berikutnya. Nah, sebelum itu, Ustazah Rosa akan menjelaskan apa itu pecahan. Pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Misal, A per B dengan A sama dengan pembilang dan B sama dengan penyebut. Ingat ya, bagian yang atas ini selalu pembilang dan bagian yang bawah ini selalu penyebut. Pecahan juga dapat ditunjukkan pada bagian yang diarsir seperti gambar di bawah ini. Setengah bisa diperumpamakan seperti ini. Dia awalnya ada dua bagian karena yang diwarnai atau yang diarsir itu ada satu bagian, jadi 1/2. Begitupun juga ini, dia awalnya ada dua bagian karena yang diarsir ada satu warna, maka 1/2. Untuk yang sepertiga ada contoh seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena ada 3 bagian, maka dia 1/3 karena yang diwarnai ada 1. Dan untuk 1/4, dia juga sama, ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan yang diwarnai ada satu bagian saja, maka dia disebut 1/4. Pecahan juga merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan gambar di samping. Satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Satu lingkaran ini dibagi 4 bagian sama besar. Jadi satu bagian ini dia bernilai 1/4, yang kuning bernilai 1/4, yang merah juga bernilai 1/4, dan yang biru juga bernilai 1/4. Besar setiap bagian dapat dinyatakan dengan 1/4. Tulislah pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Untuk yang A, kita hitung dulu ada berapa bagian semuanya? 1, 2, 3. Dia ada 3 bagian dan yang diwarnai hanya ada satu bagian, maka jawabannya pasti 1/3. Nah, untuk yang B, dia ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Karena dia ada 4 bagian dan yang diwarnai cuma ada satu bagian, maka jawabannya pasti 1/4. Untuk yang C, dia ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 bagian dan yang diwarnai hanya ada satu bagian, maka jawabannya pasti 1/4. Untuk yang D, dia ada 2 bagian, 1, 2. Dan yang diwarnai ada satu bagian saja, maka jawabannya pasti 1/2. Mari kita simak video berikutnya. Coba perhatikan soal berikut. Deli dan Lani datang ke rumah Nina. Mereka membaca buku cerita fabel bersama-sama. Ibu Nina menyajikan makanan dan minuman. Coba perhatikan gambar berikut. Ada minuman, donat, dan kue. Nomor 1. Ibu menyajikan 3 gelas minuman. Segelas minuman dapat dinyatakan dengan pecahan. Lihat, minuman ini ada 3 gelas. Segelas itu artinya 1, maka jawabannya pasti 1/3. Untuk yang nomor 2, ibu menyajikan 4 donat. Lalu Nina makan 1 donat. Donat yang dimakan Nina dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 donat. Karena Nina memakan 1, maka jawabannya pasti 1/4. Untuk yang nomor 3, kue mangkok yang disajikan ibu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 buah. Nina, Deli, dan Lani masing-masing makan 1 kue mangkuk. Jumlah kue mangkuk yang dimakan Nina, Deli, dan Lani dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Karena kue mangkuk tadi yang disajikan ada 6, di piring ini ada 6, dan Nina, Deli, dan Lani masing-masing memakan 1. Jadi Nina makan 1, Deli makan 1, dan Lani makan 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka jawabannya pasti 3/6. Nah, setelah itu, mengapa Ustazah Rosa kok jadi seperti ini? Itu artinya disederhanakan ya, Nak.
Kalau atas bagi atas 3, bawah bagi bawah juga 3. Kalau atas dibagi 3, bawah juga dibagi 3. Harus sama, harus menyesuaikan. Jadi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Sampai hasilnya tidak bisa dibagi lagi. Jadi jawabannya 1/2. 1/2 didapat dari 3/6. Lingkarilah gambar, lalu isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Setengah dari 12. Ingat, setengah dari 12, 2. Di bawahnya ini kan 2. Jadi kalian harus membuat 2 bagian atau 2 kotak di dalam gambar ini. Kita lihat. Nah, satu bagian ini ada berapa kue? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya 6. 6 ini didapat dari bagian yang sudah kita bagi tadi. Selanjutnya, 1/3 dari 12. Karena dia 1/3 dan angka 3 di bawah sini, jadi kita bikin 3 kotak di dalam gambar ini. Kita lihat. Nah, 1, 2, 3. Dia ada 3 kotak. Satu kotak ini dia ada berapa kue? 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya 4. Selanjutnya, 1/4 dari 12. Kita hitung. Karena dia di sini ada 4, maka kita bikin 4 bagian atau 4 kotak di dalam gambar ini. Kita lihat. Nah, setiap kotak yang sudah kita bagi ini ada berapa kue? 1, 2, 3. Pasti jawabannya 3. Begitu ya. Tulislah nilai pecahan pada setiap bagian gambar. Nah, di sini ada 2 bagian. Kalau dia di sini ada 2 bagian, berarti bawahnya pasti 2. Karena di sini ada 1, 1. Jadi 1/2. Sedangkan ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Karena dia ada 4 bagian, maka pasti jawabannya 1/4. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4. Dan ini juga 1/4. Untuk yang C, dia ada berapa bagian? 1, 2, 3. Dia ada 3 bagian. Pasti bagian sini bernilai 1/3. Ini juga 1/3. Dan ini juga 1/3. Untuk yang D, dia ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 bagian. Pasti di sini juga bernilai 1/4. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4. Dan ini juga 1/4. Ingat ya, 4 ini didapat dari seluruh bagian yang ada di sini. Nah, 1 ini didapat dari kalian kan membaginya yang ini. Bagian yang 1 ini di kotak 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Gitu ya. Nina dan teman-teman akan berwisata ke Taman Safari. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh. Di perjalanan, Nina, Deli, dan Lani saling berbagi bekal. Coba perhatikan gambar bekal mereka. Buatlah garis putus-putus untuk membagi bekal sehingga menunjukkan pecahan berikut. Pecahan ini dinamakan setengah karena dia dibagi 2, bagian 1, 2. Pecahan ini dia bernilai 1/3. Nah, untuk itu kita harus membagi kue ini. Kita lihat. Nah, dia ada 3 bagian, 1, 2, 3. Pecahan berikut ini bernilai 1/4, jadi kita harus membaginya 4 bagian. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Pecahan ini bernilai berapa? Karena di gambar sudah diketahui ada 1, 2, 3, maka dia pasti bernilai 1/3. Sedangkan pecahan ini bernilai setengah, dia pasti dibagi menjadi 2 bagian, 1, 2. Lalu pecahan 1/4 ini dia pasti ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Lalu pecahan ini bernilai berapa? Karena di gambar ini sudah dibagi, kita hitung ada 1, 2. Maka dia pasti bernilai setengah. Sedangkan 1/3 ini dia pasti dibagi menjadi 3 bagian. 1/4 ini dia juga pasti dibagi menjadi 4 bagian karena bawahnya 4 ya. Oke. Selanjutnya Tony dan Made juga berbagi bekal.
Tony membawa 4 kue bolu, Made membawa 8 kue lapis. Mereka membagi bekal masing-masing menjadi setengah bagian. Setengah artinya 1/2. Jadi, kue bolu tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Karena dia dibagi setengah bagian, jadi kalian harus bikin 2 kotak di dalam gambar. Nah, setiap satu kotak ini dia bernilai setengah, ini juga bernilai setengah. Untuk yang kue lapis, dia ada 8. Nah, 8. Karena dia dibagi setengah, jadi harus ada 2 kotak di dalam gambar ini. Kalian bagi 1, 2. Setiap kotak ini dia ada 8. Ada 4 kue lapis. 1, 2, 3, 4. Jadi ini tuh bernilai setengah dan ini juga bernilai setengah. Gitu ya. Bentuk diorama yang dibuat siswa bermacam-macam. Siswa di kelas Nina ada 36 orang. Sepertiga bagian membuat diorama kebun binatang, sepertiga bagian membuat diorama taman buah, sepertiga bagian membuat diorama pantai. Dapatkah kamu menentukan banyak siswa yang membuat setiap jenis diorama? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Tadi ada 36 siswa dan setiap garis kotak-kotak ini dia bernilai 36. 36 kotak dibagi menjadi 3 bagian karena dia mintanya 1/3. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, setiap satu kotak ini ada 12 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia ada 12 kotak kecil, 12 kotak kecil. Berarti 1/3 bagian dari 36 adalah 12. Jadi banyak siswa yang membuat diorama kebun binatang ada 12 orang. Gitu ya. Perhatikan gambar di samping. Nah, Ustazah akan membahas yang A dulu. Berapa banyak setengah bagian dari seluruh kue? Sebelumnya, Ustazah hitung dulu seluruh kue ini ada 24. Kalau kita hitung ya, ada 24. Nah, cara jawabnya, karena dia minta setengah bagian, maka harus ada 2 bagian atau 2 kotak di dalam gambar kue ini. Jumlah seluruh kue ada 24. Karena dibagi setengah, maka harus membuat 2 kotak. Kita lihat. Nah, 2 kotak. 1, 2. Setiap satu kotak ini ada berapa kue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jawabannya ada 12 kue. Untuk yang B, berapa banyak 1/3 bagian dari seluruh kue? Ini soal yang sama. Jadi kue ini semua totalnya 24. Karena dia minta 1/3 bagian, jadi harus ada 3 kotak atau 3 bagian di dalam gambar ini. Kita lihat. 1. Nah, 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Kita lihat. Jumlah seluruh kue ada 24. Karena dibagi 1/3 bagian, maka harus membuat 3 kotak. Kita sudah membuat 3 kotak. 1, 2, 3. Jadi jawabannya ada 8 kue. 8 kue ini didapat dari satu kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu ya. Untuk penjelasan yang C, kita lihat video berikutnya. Berapa banyak 1/4 bagian dari seluruh kue? Ini soal yang sama, seluruh bagian tadi 24. Karena dia minta 1/4 bagian, maka harus membuat 4 bagian atau 4 kotak dalam gambar ini. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 bagian, maka cara jawabnya jumlah seluruh kue ada 24. Karena dibagi 1/4, maka harus membuat 4 kotak. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya ada 6 kue. 6 kue ini didapat dari yang sudah dibagi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Baik, video selanjutnya kalian melihat video yang
dijelaskan sama Ustazah Rosa. Oke? Kita lihat video selanjutnya. Baik anak-anakku, video berikutnya kalian buka buku tema 2G halaman 109 yang nomor 3. Bagian nomor 3, Ustazah akan membahas yang A dulu. Coba kalian perhatikan soalnya ya. Di dalam kelas terdapat 16 siswa. Berapa banyak siswa dari 1/2 bagian siswa tersebut? Nah, di dalam kelas ada 16 siswa. Ustazah misalkan lingkaran ini jumlahnya 16 siswa. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi total lingkaran ini adalah siswa. Jumlah siswanya 16. Karena dia dibagi setengah, ingat ya, setengah, maka kalian harus membaginya dengan 2 kotak yang ada. Nah, Ustazah Rosa bagi di sini 2 kotak sama rata atau isinya sama di dalamnya. Pertanyaannya, berapa banyak bagian siswa dari 1/2 bagian tersebut? Nah, setiap bagian ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya ada 8 siswa. Gitu ya, 8 siswa didapat dari setiap bagian ini. Ini kan juga 8. Selanjutnya untuk bagian yang 3B, banyak buku cerita di kelas ada 20 buah. Sebanyak 1/4 bagian buku sedang dibaca siswa. Berapa banyak buku yang dibaca siswa? Nah, ada 20 buah. Ustazah perumpamakan atau misalkan lagi lingkaran seperti ini, jumlahnya ada 20. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Karena di soal dibagi 1/4 bagian, kalian lihat penyebutnya. Dia ada 4, jadi kita harus bikin 4 kotak di dalamnya. Kita bikin ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Pertanyaannya, berapa banyak buku yang dibaca siswa? Banyak buku itu didapat dari setiap kotak yang sudah dibagi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buku yang dibaca oleh siswa. Begitu ya. Kalau ada soal seperti yang ada di halaman 109, kalian harus perumpamakan dulu seperti ini, biar mudah cara menjawabnya. Yuk kita simak video berikutnya. Baik anak-anakku, video berikutnya masih di buku tema 2G, halaman 120. Coba kalian buka di halaman 120 bagian 2. Nomor 2, Ustazah akan membahas yang 2A dulu. Kalian lihat ya soalnya ya. Kelompok Nina terdiri atas 10 orang. Setengah bagiannya bertugas menyiapkan alat dan bahan. Berapa siswa yang bertugas menyiapkan alat dan bahan? Nah, karena dia setengah bagian, setengah kan artinya gini, setengah bagian, dan kelompok Nina ada 10 orang, maka kalian harus buat apa? 2 bagian atau 2 kotak ya. Nah, Ustazah Rosa bagi 2 kotak. Kita hitung 1, 2. Nah, ada 2 kotak. Kalau sudah ada 2 kotak, maka pertanyaannya, berapa siswa yang bertugas menyiapkan alat dan bahan? Kita dapat dari 1 kotak bagian ini dia ada berapa kelompok atau ada berapa lingkaran? 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 siswa. Gitu ya. Berikutnya untuk yang 2B, kelompok Tony terdiri atas 8 orang. 1/4 bagiannya bertugas membuat diorama. Berapa banyak siswa yang bertugas membuat diorama? Nah,
Karena diketahui kelompok Tony ada 8 orang, maka Ustazah Rosa misalkan dengan lingkaran ini jumlahnya harus ada 8 karena kelompoknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di soal dibagi seperempat, maka harus membuat 4 kotak atau 4 bagian. 1. Nah, kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Sudah ada 4 bagian. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang bertugas membuat diorama? Itu didapatkan dari jawaban bagian yang sudah kita bedakan atau yang sudah disendirikan. Satu bagian ini ada berapa lingkaran? Ada 2. Jadi jawabannya ada 2 siswa. Nah, 2 itu didapat dari bagian ini. Ada 1, 2, ini juga 1, 2, ini juga 1, 2, ini juga 1, 2. Setiap bagiannya yang sudah dibedakan tadi, jadi ada 2 siswa. Jadi, kalau kalian menemukan soal seperti yang ada di halaman 120 dan 109, kalian boleh perumpamakan atau misalkan seperti ini agar cara jawabnya lebih mudah. Baik, begitu ya anak-anakku. Kalian harus tetap semangat belajarnya dan tidak boleh membantah dengan orang tua. Oke semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.